Dalam bisnis tidak lepas dari yang namanya pesaing, modal, kegiatan jual beli, dan masih banyak lagi. Namun, apakah pemahaman bisnis itu hanya sampai pada hal tersebut? Tentu saja tidak. Bisnis lingkupnya cukup luas. Kita juga perlu memahami seluk-beluknya, terutama mengenai lingkungan bisnis. Keterkaitan antara bisnis dan lingkungan bisnis ini merupakan hal dasar yang perlu kita perhatikan dan pahami dalam melakukan kegiatan bisnis. Di sini, saya Theodora Zaneta Yovitasari dari program studi S1 Manajemen kelas A akan membahas mengenai seperti apa sih konsep dari lingkungan bisnis itu. Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa maksud dari lingkungan bisnis itu sendiri? Jadi, lingkungan bisnis merupakan segala aspek dan faktor baik yang ada di internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah usaha di dalam suatu organisasi yang sistematis. Dalam lingkungan bisnis, ada dua komponen, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Artinya lingkungan internal ini lebih menuju ke elemen di dalam suatu perusahaan, yang dipengaruhi oleh yang pertama, man, sebutan untuk manusia, yang berperan sebagai tenaga kerja hingga menjadi partner bagi perusahaan, juga sebagai konsumen dari produk perusahaan. Lalu money, yaitu untuk modal atau uang. Money ini merupakan sejumlah uang atau barang yang dibeli dengan uang tersebut. Contohnya seperti mesin, alat pabrik, transport, dan modal untuk membuat produk lainnya. Lalu poin selanjutnya, material, yang ditujukan untuk bahan baku, di mana bahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi, termasuk bahan pembantu, tanah untuk proses produksi, dan juga bahan penunjang lainnya. Selanjutnya, machine, meliputi perlengkapan atau peralatan sebagai penunjang faktor proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Mesin ini berfungsi sebagai output atau alat penghasil produk. Dan yang terakhir yaitu method, yaitu cara kerja. Metode ini merupakan suatu pelaksanaan manajemen dalam perusahaan dan pengelolaan kerja produktif. Contohnya seperti pengambilan keputusan, memberi ide atau inisiatif, dan kegiatan lainnya agar pengelolaan sumber ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Biasanya lingkungan eksternal mikro dipengaruhi oleh yang pertama, pihak pemerintah. Lalu ada pemegang saham atau shareholders, kreditor. Selanjutnya yaitu pesaing, publik, yaitu masyarakat. Perantara atau biasa kita sebut dengan distributor. Lalu pemasok atau biasa kita sebut suppliers. Lalu yang terakhir yaitu konsumen. Nah, lingkungan eksternal makro ini meliputi yang pertama ada lingkungan ekonomi, di mana saat keadaan perekonomian sedang tumbuh, kemampuan daya beli masyarakat juga ikut meningkat dalam membeli produk. Lalu ada teknologi, yang merupakan pengetahuan, peralatan, dan teknik untuk mengubah bentuk input menjadi output. Lingkungan politik hukum atau pemerintahan. Di antaranya ada undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah dalam mengatur perilaku usaha. Dan hal ini akan menentukan kegiatan operasi perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Hal ini merujuk kepada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma umum dari penduduk setempat di suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya lingkungan global. Lalu yang terakhir ada lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Kita sudah dengar nih bagaimana beragamnya lingkungan bisnis itu, dan cakupannya ternyata lebih luas dari yang kita duga. Lalu, bagaimana sih sikap kita sebagai pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis? Melihat perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, suatu perusahaan haruslah memiliki kemampuan dalam mengambil langkah sigap, efektif, dan efisien untuk terus bertahan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pebisnis sehingga mereka dapat memanfaatkan lingkungan bisnis yang terus berubah. Yang pertama yaitu kita perlu mengamati lingkungan. Langkah selanjutnya yaitu menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Langkah ketiga yaitu menghadapi ancaman dan kesempatan. Untuk pengenalan konsep lingkungan bisnis kita sudahi dulu ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian. See you on next video. Thank you.